Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Alhamdulillah masih berjumpa lagi di channel Bengkel Simpang 3. Untuk video kali ini kita dapat pasien motor Vega ZR ya untuk teman-teman ya. Nah, ini motornya dari depan kita nih. Untuk penyakitnya untuk motor Vega ZR ini bunyinya itu kemplitik terus ngasep ya, ngasep parah. Nah, knalpotnya sampai hitam. Ini di bagian dalam knalpotnya ini pasti wah numpuk kerak terus oli bekas tuh banyak ya. Nah, sampai tebel ini, tebel, nggak ada suara ting 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 ya, tak 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 tak. Oke ya, untuk kesempatan video kali ini kita akan membongkar mesinnya, yaitu di bagian blok dan bagian dekselnya. Kita cek apa permasalahan untuk suara yang ngelitik dan penyebab ngasepnya itu di bagian mana ya. Sebelum kita bongkar, kita tes dulu untuk suaranya, terus tentunya yang di suara ya. Kemarin itu requestnya suaranya pengen halus lagi, terus nggak ngasep kayak gitu ya. Nah, ini sebelum kita bongkar kita tes dulu. Nanti untuk perbandingan setelah sebelum dibongkar atau sebelum diservis dan nanti sesudah diservis itu hasil suaranya atau perbandingannya itu bagaimana supaya teman-teman tahu ya gitu. Kita engkol dulu untuk teman-teman. Nah, itu ya. Seperti itu untuk suaranya. Nah, ini untuk teman-teman yang mempunyai motor dia itu yang menggunakan filter oli seperti ini contohnya. Ini khususnya yang belum tahu untuk perawatan motor yang menggunakan filter oli ya. Jadi kayak gini ya untuk teman-teman, supaya motor kita lebih awet. Untuk motor yang menggunakan filter oli itu harus filter olinya diganti minimal 2 bulan sekali ya untuk teman-teman. Karena apa? Filter oli ini fungsinya untuk menyaring ya, menyaring oli yang kotor-kotor kayak gitu sebelum dia ditransfer ke bagian sini. Dia masuk di ruangan penyaringan terlebih dahulu ya, disaring di bagian sini terus ditransfer. Lah teman-teman, kalau seumpamanya nggak pernah ganti saringan filter oli itu minimal setengah tahun atau 1 tahun, efeknya apa? Efeknya oli yang naik ke bagian blok dan deksel itu kurang lancar, atau di bagian askrop itu kurang lancar, kurang deres. Karena apa? Karena tersumbat di bagian pori-pori filter olinya ya. Contohnya kayak filter udara lah ya. Filter udara itu kalau sudah banyak debu, nggak pernah dibersihkan atau nggak pernah disemprot atau nggak pernah diganti filter udaranya, pasti efeknya itu di bagian tenaganya kurang ya. Sama saja dengan filter oli ya. Makanya untuk motor yang menggunakan filter oli kayak Vega ZR, Jupiter Robot, Jupiter MX, Vixen, itu kalau yang nggak paham masalah perawatan di bagian filter oli, motornya pasti nggak awet
kebanyakan seperti itu. Toh nanti ada yang awet itu kebetulan ya, kebanyakan kebetulan kayak gitu ya, seperti itu kalau menurut saya. Masalahnya ada pasien saya yang sering servis, dia menerapkan metode untuk penggantian filter oli itu 2 bulan sekali. Alhamdulillah awet motornya, awet. Walaupun sudah pernah nglemer atau pernah dibongkar mesin, itu awet. Lalu di bagian filter olinya dan olinya itu teratur untuk penggantiannya ya, kayak gitu. Jadi langsung saja kita bongkar. Kita bongkar dari knalpot terlebih dahulu nih untuk teman-teman yang pemula. Kita bukain dulu untuk selang-selangnya. Ya, untuk teman-teman mohon maaf ya, ini kalau ada kata-kata yang kurang pas menurut pengalaman teman-teman semua, karena kita sama-sama belajar. Maklum kalau ada kekurangan itu sudah wajar, atau kurang pas dalam penyampaian penjelasan. Nah, ini kita buka dulu knalpotnya ya untuk teman-teman. Tugel lur, karet tensionernya tugel alias putus ya. Nah ini mungkin penyebab yang suaranya itu agak kemerecek di bagian sini ya, suaranya agak kasar, cek di bagian sini. Jadi nanti kita ganti untuk bagian rantai kelep dan karet tensionernya ini ya. Oke, benar. Ya ini ngasepnya di bagian blok ini ya. Ini agak embret ini. Di bagian bloknya agak embret. Terus gentong atau alias dekok ya. Nih. Ini yang beratnya di bagian sini, yang bagian atas yang berat. Bagian bawah nggak terlalu ya untuk teman-teman. Dia itu ngasepnya nggak terlalu parah sih. Aslinya nggak terlalu parah. Oke, ini kondisi kondisi dekselnya dan payung klepnya seperti ini ya. Nah, hitam. Oke, untuk noken as ini sepertinya ya bagus ya. Coba kita bongkar dulu ya, kita cek untuk payung klep dan pianonya kayak mana kondisinya ya. Parah. Oke, dan untuk businya, ini untuk pemasangan businya miring ya. Ini miring. Dan businya itu nggak bisa pol. Nih, ya. Dia masuk ke dalam itu businya. Nah, kita dekatkan dulu.
Nah ini loh, kelihatan nggak? Nah itu loh untuk teman-teman ya, itu kurang pas, miring dia. Nah bisa dilihat tuh teman-teman, ini miringnya itu ke bawah, ke sini ya, kurang ke sini, nih miring, ini nggak pol. Nah jadi untuk teman-teman waktu pemasangan busi, setelah kita lepas untuk pemasangan itu jangan langsung pakai kunci ya, diusahakan pakai tangan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah dapat separuh itu baru pakai kunci businya. Itu untuk memastikan miring atau enggaknya. Kalau pakai tangan itu kerasa ya. Jadi kalau langsung pakai kunci, nggak tahu posisi miring atau lurusnya, itu kita nggak tahu. Ya parah. Kita buka dulu untuk tahanan atau plat pen pianonya ya. Nih. Nah seperti ini ya untuk teman-teman. Oke, untuk membuka bagian as klep, teman-teman nggak usah susah ya. Ini loh. Oke, kita cek dulu untuk bagian noken as. Ini noken asnya ya agak kalah dikit, kalahnya itu dikit banget ya. Tapi masih bisa dipakai, ini masih bisa, kita usahakan kita pakai dulu. Kita cek untuk pianonya, piano nggak terlalu, ini masih halus, wajar ya. Tapi nanti kita lakukan penghalusan, yaitu di grinding ya. Oke, kita lepas dulu untuk mempercepat waktu. Jadi nggak usah ngelepas pen pianonya, kita lepas saja untuk setelannya ya, setelan pianonya. Ini untuk mengecek bagian payung klep, bagus nggak payung klepnya. Nah seperti ini. Yap. Langsung kita buka saja. Nah seperti ini ya. Oke, kita cek dulu untuk botol klep dan as payung klepnya atau batang payung klepnya. Ini kalau kita cek bagus ya untuk batangnya. Ini asnya ini loh, ini bagus, nggak ada yang lecet. Terus kita cek dulu untuk botolnya. Untuk botolnya kencang, sip ya, sip, mantap. Tinggal kita bersihkan nanti dari kerak-keraknya, ini kita bersihkan untuk lubang. Terus lubang businya nanti kita benerin. Diusahakan nanti nggak miring lagi ya, jadi pol, businya itu pol, nyepol nyampe ke sini ya. Oke, untuk bagian X ini juga bagus, untuk bagian payung klep X ya, bagus. Tinggal kita bersihkan, nanti kita sekir, seal klepnya kita ganti, dah aman. Ini bagian sini aman. Terus di bagian sini nanti kita lakukan pengamplasan, kita pakai amplas yang kasar ya di bagian sini. Kalau pakai grinding sayang nanti terlalu terlalu apa lek ngarane,
nanti kebanyakan ngikisnya. Untuk lahar noken as ini bagus, masih oke. Di bagian ujung noken asnya juga ini enggak kalah, masih bisa halus kembali. Untuk bagian deksel nggak ada yang kita ganti, aman ya. Di bagian sini nggak ada yang kita ganti. Paling ganti ya seal, itu sudah wajar. Kalau sudah nyekir klepnya udah disekir, pasti kalau saya harus ganti untuk sealnya ya. Nah itu aja, aman. Piano aman, noken as aman, payung klep ya aman, botol klep ya aman ya. Kita lanjut di bagian sini yang tadi ya. Di bagian sini nanti kita ganti untuk rantai klepnya. Sepertinya untuk suara rantai klepnya itu agak bunyi ya. Bunyinya itu entah di efek karet tensioner ini yang patah, atau memang yang ini kendor. Tadi nggak dicek ya, lupa saya. Oke, untuk overseas yang bawaannya yang aslinya ini masih standar, ini belum pernah dilemer ya, belum pernah. Oke ya lur. Untuk video yang pertama ini kita cukupkan dulu. Nah udah jelas ya, kita untuk pembongkarnya sudah selesai. Nanti kita tunggu untuk proses lemernya, karena ini saya ngelemernya itu ngirim ya, karena alat lemernya kita nggak punya. Ini kita kirim dulu ya, nanti kita buatkan untuk video yang kedua untuk proses perakitan. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video bengkel simpang 3. Semoga teman-teman dimudahkan rezekinya ya, terus videonya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Ya wis lah, kita tutup dulu. Sampai jumpa nanti untuk video yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.